14 April 1865, 5 hari setelah berakhirnya Perang Saudara Amerika, John Wilkes Booth dan Michael O'Laughlin memasuki sebuah kedai minum di Washington DC, mencari Thomas Gates, seorang ahli pecahkan teka-teki, untuk memintanya memecahkan kode sandi flavor di buku harian milik Booth. That cipher is impossible to decode without the key. What you need is right there. Thomas pun kemudian mulai menerjemahkannya. Booth kemudian pergi ke gedung pertunjukan teater dan menembak Presiden Abraham Lincoln di sana. Setelah menembaknya, dia kemudian menyuruhkan kata bahasa Latin Sic semper tyrannis, yang jika diterjemahkan memiliki arti demikian selalu kepada para tiran, lalu pergi meninggalkan gedung teater itu. Di saat yang sama, Thomas pun berhasil memecahkan sandi teka-teki itu, yang merupakan peta harta karun, dan Thomas baru menyadari kalau O'Laughlin dan Booth adalah anggota dari Ksatria Lingkaran Emas yang masih setia dengan konfederasi yang menentang kepemimpinan Abraham Lincoln. For your info guys, dikutip dari Wikipedia, Ksatria Lingkaran Emas atau Knights of the Golden Circle adalah sebuah perkumpulan rahasia di Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-19. Tujuan awal perkumpulan ini adalah untuk mengambil dan menguasai lingkaran emas di wilayah Meksiko, Amerika Tengah, dan Karibia. Thomas kemudian merobek beberapa halaman dari buku harian itu dan melemparkannya ke api agar peta penyembunyian harta karun tidak jatuh ke tangan mereka. Thomas pun akhirnya ditembak dan meninggal. Satu dari sisa halaman itu diambil oleh O'Laughlin dan pergi. Scene berlanjut kira-kira 142 tahun kemudian. Ben Gates yang merupakan cicit dari Thomas Gates memberikan kuliah umum tentang kisah sejarah tersebut pada konferensi pahlawan sipil. Seorang pedagang barang antik pasar gelap, Mitch Wilkinson, yang juga memiliki garis keturunan dari Silas Wilkinson, memberitahu pada semua orang yang hadir bahwa Thomaslah yang mengadakan pertemuan dengan Wilkes Booth di malam itu untuk merencanakan pembunuhan Abraham Lincoln, dan menunjukkan salah satu halaman dari 18 halaman yang hilang dari buku harian John Wilkes Booth. Terdapat nama Thomas Gates di halaman itu. Mereka kemudian bertengkar dan saling mengklaim tentang kebenaran dari masing-masing cerita sejarah kakek buyut mereka. Lalu Gates dan ayahnya akhirnya terdiam ketika sisa kertas itu mengalami kecocokan disatukan dengan buku harian Booth. We'll test this thoroughly, Patrick, to authenticate it. I can't be. Ben kemudian menemui rekannya Riley Poole dan mantan pacarnya Abigail Case yang merupakan Direktur Pelestarian Arsip Dokumen Sejarah untuk memintanya mengakses arsip dokumen halaman yang hilang itu. Menggunakan alat spektral di kantor Abigail, mereka kemudian menemukan sandi flavor yang tersembunyi di bagian belakang halaman yang hilang itu. Namun dibutuhkan sebuah kata kunci untuk menemukan petunjuk selanjutnya. This does not prove your theory. No, that's okay. That's okay. All we need is a 5-letter keyword. What's the keyword? I don't know yet. Sementara itu di tempat terpisah, setelah memeriksa kecocokan halaman yang hilang itu dengan buku harian Booth, Nichols yang didampingi Wilkinson mengumumkan kepada publik melalui media cetak dan internet tentang pengungkapan halaman yang hilang itu dan menduga Thomas Gates adalah dalang dari pembunuhan Abraham Lincoln. Ben bertekad untuk membuktikan Thomas Gates tidak bersalah, namun hanya dengan satu jalan, yakni menemukan harta karun itu. Ben yang dibantu ayahnya menemukan kata kunci sandi flavor itu. His dying breath, the debt that all men pay. The debt that all men pay is death. Yang mengarah pada nama Edward Laboulaye, sang penggagas patung Liberty. For your info guys, Edward Laboulaye lahir di Paris, Prancis 18 Januari 1811, dikenal sebagai Bapak Patung Liberty, karena dia yang pertama kali mengajukan gagasan tentang monumen patung Liberty yang ikonografik untuk Amerika Serikat. So the only question is, which Statue of Liberty? Exactly. One is in New York. One in the Luxembourg Garden. But he only referred to one as his lady. Ben dan Riley kemudian mengunjungi kota Paris, Prancis untuk mencari petunjuk selanjutnya yang ditinggalkan Laboulaye pada patung Lady Liberty. Dengan menggunakan helikopter flying drone, mereka menemukan petunjuk tulisan yang terukir pada obor patung Liberty yang mengarahkan mereka pada meja kembar Resolute, meja yang dibuat dari puing-puing kapal penjelajah Inggris HMS Resolute. When the ship was finally retired, Queen Victoria had 2 desks made from its timbers. Voila! Resolute Twin. Salah satu meja tersebut digunakan oleh Presiden Amerika Serikat di kantor Oval di Washington, dan satu lainnya digunakan oleh Ratu Inggris di Istana Buckingham di London.
Sementara itu, Wilkinson memerintahkan orangnya menyelinap ke rumah ayah Ben untuk mengkloning ponselnya agar dapat melacak keberadaan mereka. We're in London. We're going to Buckingham Palace. It's Patrick Gates' phone. He's calling Ben. We have an appointment with the curator tomorrow afternoon. Okay, son, just be careful. Di London, Riley yang memiliki keahlian teknologi informasi dengan mudah menyusup masuk mengacaukan sistem keamanan istana Buckingham, sehingga memudahkan akses Ben dan Abigail menyusup masuk ke ruang kerja pribadi sang ratu. Dari meja resolut ratu, Ben berhasil memecahkan sandi teka-teki 4 digit kombinasi dari laci meja itu, berdasarkan 4 digit tahun inskripsi dari ukiran pada obor patung Liberty di Paris, dan menemukan sepotong kayu kuno yang berukiran simbol-simbol. Uh-oh. Mayday, Ben, get out of there. What is that? Mereka kemudian dikejar oleh Wilkinson dan timnya yang juga menginginkan kayu kuno itu. Ben akhirnya menyerahkan kayu kuno itu pada Wilkinson dengan membuangnya ke sungai. Namun sebelum membuangnya, dia dengan cerdas telah memotretnya dengan kamera pengawas lalu lintas dan meminta Riley mengakses sistem arsip polisi Langdon untuk mengambil foto dari kamera pengawas itu. Mereka kemudian menemui ibu Ben, Emily Appleton Gates, yang berada di University of Maryland untuk membantu mereka menerjemahkan arti simbol-simbol dari kayu kuno itu. Ibu Ben kemudian mulai menerjemahkan satu persatu simbol itu. Menurutnya, kayu kuno ini adalah peta harta karun yang akan mengarahkan mereka ke kota emas di Cibola. Namun kayu kuno ini hanya sebagian dari peta harta karun. Mereka harus menemukan kayu kuno lainnya untuk menyempurnakan peta harta karun itu. Ben tahu di mana harus menemukan kayu kuno itu. Dia menyimpulkan kayu kuno itu disembunyikan pada meja resolut lainnya yang berada di dinding selatan ruang oval Presiden Amerika Serikat di Gedung Putih. Untuk dapat mengakses ruang oval Gedung Putih, Ben meminta Abigail untuk menemui teman kencannya yang bernama Connor, sang kurator Gedung Putih. Hey! Connor! I'm so glad you decided to come. Connor kemudian mengajak mereka masuk ke ruang oval. Ben yang berhasil membuka sandi kode kunci meja itu tidak menemukan potongan kayu kuno yang mereka cari di meja itu. Namun Ben sempat mengabadikan cap lambang yang terukir pada cetakan kayu kuno itu dengan kamera digital. Cap dengan lambang elang menggenggam gulungan. Riley memberitahu mereka bahwa cap lambang itu merupakan lambang buku rahasia presiden. Buku yang memuat dokumen-dokumen rahasia bangsa yang dikumpulkan dan diwariskan hanya untuk presiden oleh presiden dan hanya dapat dilihat oleh presiden. So you're saying that whatever was on that plank is now in the president's secret book? Where's the president's book kept? Only the current president knows. The book is passed from president to president, and each one chooses his own hiding place. Ben kemudian menyimpulkan bahwa satu-satunya untuk mencari tahu kebenaran dan keberadaan buku itu adalah dengan bertanya langsung kepada presiden. Dan secara bertepatan, Gedung Putih akan mengadakan acara pesta ulang tahun presiden. Mereka pun membuat skenario untuk menculik presiden dengan memindahkan tempat acara pesta ulang tahun presiden ke Gunung Vernon. I'm getting out of this high-rise penthouse suite. Ben kemudian menghadiri acara itu dan bertemu langsung dengan presiden. Ben yang mengetahui bahwa presiden sangat mengagumi George Washington yang merupakan presiden pertama Amerika Serikat, memperlihatkannya sebuah peta Gunung Vernon di mana mereka berada saat ini. Ben menunjukkan kepada presiden bahwa di tempat ini terdapat sebuah terowongan rahasia sejarah. Presiden yang penasaran pun mengajak Ben untuk mencari tahu kebenaran dan keberadaan terowongan itu. Presiden sama sekali tidak curiga bahwa skenario ini adalah rencana Ben untuk menculiknya. Rencana Ben pun berhasil. Di saat tanya berdua dengan presiden, Ben menanyakan kebenaran dan keberadaan buku itu disimpan, dan penemuan harta karun itu akan mengembalikan nama baik keturunan keluarga Thomas Gates.
Ben juga mengatakan seorang presiden memiliki sumpah akan membela konstitusi dan sejarah bangsa yang menjadi tanggung jawabnya. Presiden yang simpati akan upaya Gates untuk mengembalikan nama baik keluarganya dan jiwa nasionalismenya memberitahunya bahwa buku itu memang benar adanya dan tersimpan di perpustakaan Kongres, dan presiden juga memberitahu Ben kode sandi untuk mengaksesnya. Namun presiden mengingatkan Ben akan konsekuensinya. Ben adalah orang nomor 1 yang paling dicari saat ini dengan dakwaan telah menculik presiden, kecuali jika dia menemukan harta karun itu. Segera Ben, Riley, dan Abigail menuju ke perpustakaan Kongres tempat di mana buku itu disimpan. Dalam buku tersebut, Ben menemukan catatan informasi penting bahwa pada April 1865, Ratu Victoria Inggris mengirimkan 2 surat bersandi kepada Albert Pike. Albert Pike adalah seorang penulis Amerika, seorang penyair, orator, ahli hukum, dan anggota terkemuka Freemason, sebuah organisasi persaudaraan antara akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Pada awal Perang Saudara Amerika, Albert Pike ditunjuk sebagai utusan konfederasi untuk negara-negara pribumi di Amerika. Surat yang pertama berisi tentang informasi soal harta karun kota emas. Surat kedua diduga berisi sandi rahasia Playfair untuk menghubungi Edward Laboulaye yang akan menyembunyikan petunjuk sebelum dia meninggal. Dia juga menemukan gambar potongan kayu kuno yang hilang dari meja itu, serta catatan terakhir dari Presiden Coolidge, Presiden Amerika Serikat ke-30, yang telah lebih dulu menemukan papan kayu kuno itu pada tahun 1924, mengabadikannya lalu memusnahkannya, dan menugaskan Gutzon Borglum, seorang seniman Amerika Serikat, untuk mengukir 4 kepala Presiden Amerika Serikat di Gunung Rushmore untuk menyembunyikan ciri-ciri peta harta karun dan melindungi kota emas. Gunung Rushmore adalah tujuan mereka selanjutnya. Ben kemudian mengirimkan foto potongan kayu kuno itu ke ayahnya dan memintanya untuk mengantarkannya ke ibunya untuk diterjemahkan. Namun percakapan dan file foto potongan kayu kuno itu juga diketahui oleh Wilkinson yang telah mengkloning ponsel ayah Ben. We know it leads to Mount Rushmore. FBI dan kepolisian setempat tiba di perpustakaan untuk menangkap mereka, namun mereka berhasil menyelinap keluar dan meloloskan diri. Wilkinson kemudian mendatangi ibu Ben, memintanya untuk menerjemahkan potongan kayu kuno itu, dan mengancam akan membunuh ayah Ben jika dia tidak membantunya. Dia juga menunjukkan surat Ratu Victoria untuk Albert Pike, surat yang diwariskan oleh keluarganya sudah 140 tahun yang lalu, yang berisi informasi penting dan petunjuk terakhir. Namun menurut Wilkinson, informasi surat ini tak berarti apa-apa tanpa terjemahan potongan kayu kuno itu. Dia lalu membakar habis surat itu sehingga menjadikannya satu-satunya orang yang menjadi petunjuk terakhir untuk menemukan kota emas di Cibola, dan meminta ibu Ben untuk mengantarkannya ke lokasi kota emas Cibola sesuai petunjuk pada potongan kayu kuno itu. Mereka kemudian bertemu di Gunung Rushmore dan bersama-sama mencari keberadaan kota emas itu. Wilkinson membantu Ben memberitahu petunjuk-petunjuk yang dia ketahui dalam isi surat petunjuk terakhir itu, sehingga memudahkan mereka menemukan pintu masuk ke dalam gua di bawah Gunung Rushmore melalui lambang burung agung. Sejak awal masuk dalam gua itu, jebakan penuh jebakan mereka temui, sehingga membuat Ben, Riley, Abigail, dan Wilkinson terpisah dengan orang tua Ben. Ben, Riley, Abigail, dan Wilkinson terjebak pada lantai yang bergerak labil, ditopang oleh tiang besar yang memaksa mereka bekerja sama mengatur keseimbangan atau mereka akan jatuh ke bawah. Mereka kemudian menemukan tangga tua, menggunakannya untuk menyelamatkan diri dari jebakan lantai itu. Sementara itu di tempat terpisah, orang tua Ben terus mencari jalan keluar. Ben, Riley, Abigail, dan Wilkinson kemudian berada di suatu tempat yang dipenuhi dengan air yang terus mengalir. Mereka menemukan tuas roda dan memutarnya untuk menutup aliran air itu. Mereka mengikuti jalan menuju ke bawah dan menemukan apa yang mereka cari.
sebuah kota yang berisi emas murni penduduk asli Amerika yang legendaris. Berbagai artefak peninggalan sejarah dan lain sebagainya terbuat dari emas murni mereka temukan di sana. Namun tiba-tiba puing-puing batu mulai berjatuhan dan kota emas itu dibanjiri dengan air. Mereka kemudian menemukan jalan keluar, namun satu orang harus tetap tinggal untuk menahan pintu terowongan. One of us keeps the door open and stays behind. Setelah perjuangan dan upaya Ben untuk mengorbankan dirinya, Wilkinson akhirnya memutuskan untuk tinggal dan mengorbankan dirinya agar yang lain bisa selamat, dan meminta Ben untuk memberitahu semua orang kalau dia telah menemukan harta karun itu. Tell them I found it! Don't quit! Setelah berhasil keluar, Ben memberitahu FBI kalau mereka telah menemukan kota emas itu, menyerahkan diri dan diantar bertemu dengan presiden. Namun presiden memberitahu kepada para pengawalnya bahwa di terowongan itu pintu secara tidak sengaja tertutup dan Ben lah yang telah menyelamatkan dirinya. Ben membersihkan nama keluarganya dengan penemuan itu dan dibebaskan dari semua tuduhan oleh presiden dan akan mendapat penghargaan atas jasa mereka. Ben juga mengatakan kepada presiden Wilkinson juga harus diberikan penghargaan karena bersama mereka menemukan kota emas itu.